Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pendidikan guru penggerak telah sampai pada modul 1.3. Di dalam modul ini calon guru penggerak diajak untuk memurnikan pemahaman tentang bagaimana seorang guru penggerak mampu mendesain sebuah visi perubahan dalam ekosistem pembelajaran. Telah dijelaskan pada modul 1.1 bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Persemaian benih-benih kebudayaan di lingkungan pendidikan dianalogikan seperti petani yang menyemai benih-benih tanamannya berdasarkan kodrat jenis tanaman yang ditanamnya. Jika sang petani menanam benih padi, maka sang petani akan mengupayakan segala daya untuk memaksimalkan hasil panennya sesuai dengan pedoman yang dibutuhkan untuk menghasilkan panen padi yang baik. Begitu juga dalam halnya mendidik anak atau murid. Murid adalah benih manusia berbudaya yang telah diciptakan sesuai kodrat keadaan yang melekat pada dirinya, di mana tugas pendidiklah untuk mengupayakan daya pengajaran dan pembimbingan untuk mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di masa depan sebagai individu atau masyarakat yang memiliki budi pekerti dan akhlak luhur sehingga mereka memiliki daya saing dan memiliki karakter kreatif dan inovatif dalam mempertahankan kehidupan mereka. Daya pendidikan dan pengajaran yang diupayakan seorang pendidik untuk menuntun murid sesuai kodrat keadaan yang dimiliki tercermin dalam trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yakni Ing Rarso Sung Tolodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Makna dari trilogi ini adalah seorang pendidik hadir di tengah murid dituntunnya sebagai tauladan, penggugah, dan penyemangat bagi murid-muridnya untuk mencapai kodrat kemanusiawiannya dengan optimal. Dalam rangka menumbuhkan kesadaran guru atau pendidik untuk memahami trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara secara komprehensif, maka calon guru penggerak diarahkan untuk memahami nilai dan perannya sebagaimana yang dijelaskan pada modul 1.2. Sebagai calon pemimpin pembelajaran, seorang guru penggerak harus memiliki kemampuan untuk menumbuhkan perubahan yang positif dan konstruktif pada ekosistem pendidikan sesuai dengan tuntunan alam dan zaman di mana murid tumbuh dan berkembang. Ada 5 nilai yang harus dimurnikan ke dalam lautan pengetahuan dan hamparan laku seorang guru penggerak, yakni 1. Memiliki jiwa, hati, dan laku yang berpihak pada murid. 2. Memiliki sifat dan sikap mandiri untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahamannya tentang ilmu pedagigi. 3. Selalu melakukan refleksi terhadap segala keadaan dalam konteks pendidikan. 4. Mampu menunjukkan kinerja yang bersifat kolaborasi antar rekan guru. Dan 5. Memiliki karakter inovatif dalam mendesain program pembelajaran. Selain kelima nilai-nilai yang harus tercermin pada diri guru penggerak, terdapat 5 peran yang harus dijalankan seorang guru penggerak di dalam lingkungan pendidikan, yakni sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, menjadi coach bagi guru lain untuk bisa mendesain pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid, mampu mendorong suasana kolaboratif antar semua warga sekolah, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan mampu menggerakkan komunitas praktis. Implementasi nilai dan peran seorang guru penggerak dalam ekosistem pembelajaran bertujuan untuk merubah sistem pendidikan yang dimulai dari pengelolaan diri secara optimal dan melakukan perubahan yang positif, konstruktif, dan bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam rangka mewujudkan perubahan yang positif dan konstruktif di dalam lingkungan pendidikan, guru penggerak harus betul-betul memahami bagaimana menyusun sebuah prakarsa perubahan yang dituangkan dalam bentuk kalimat visi. Ditegaskan dalam modul 1.3 bahwa visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai di masa mendatang. Ada 3 hal yang perlu dikuasai dalam menyusun sebuah visi atau kalimat prakarsa perubahan, yakni pertama pendekatan inquiry apresiatif, kedua ATAP yang merupakan akronim dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran, ketiga yakni BAKJA yang merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan tindakan, dan atur eksekusi. Paradigma atau pendekatan inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis kekuatan yang diinisiasi oleh David Cooperider. Dijelaskan oleh David bahwa pendekatan inquiry apresiatif dapat membantu memanfaatkan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh manajemen perubahan yang biasa. Manajemen perubahan biasa lebih menitikberatkan pada masalah apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk diperbaiki, berbeda dengan manajemen inquiry apresiatif yang berfokus pada kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota dan menyatukan kekuatan-kekuatan tersebut untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Alur manajemen inquiry apresiatif inilah yang diadopsi dalam istilah BAKJA.
Bagja dibuat untuk merunut proses kalimat prakarsa perubahan dalam bentuk bagan-bagan alur yang terarah sehingga capaian tujuan dari kalimat prakarsa perubahan mudah diukur berdasarkan nilai atau kekuatan yang sudah dimiliki di lingkungan pendidikan saat ini. Demikian koneksi antar materi Modul 1.1, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga hidayah dan ridho Allah senantiasa tercurahkan. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabili rosad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.